Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 20 Februari 2024. Mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, di pagi ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti firman yang akan kami baca, kami renungkan, serta kami dengarkan di pagi ini. Tuhan tolong kami untuk memahami apa yang kami dengarkan. Dan setelahnya, Tuhan juga tolong kami untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami di pagi ini, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari dalam 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-18 bagian A. Begini firman Tuhan. Kasih dan damai. Akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, menderita dengan sabar. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi, sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu, janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah. Demikian pembacaan kita. Dan renungan hari ini diberi judul Kasih Melahirkan Damai. Semua orang tentu mengharapkan kedamaian, atau yang seringkali kita sebut damai sejahtera. Dalam bahasa Toraja disebut karapasan, yang menggambarkan keadaan penuh kedamaian. Untuk sampai pada kerapasan, dibutuhkan relasi yang baik. Relasi yang baik tersebut dapat terwujud ketika ada kasih di dalamnya. Kasih itulah yang melahirkan kedamaian hidup. Tentu semua ingin damai, tetapi apakah semua telah menyatakan kasih? Petrus menulis surat ini kepada para pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka mengalami banyak pergumulan dan tekanan sebagai orang percaya. Melalui suratnya ini, Petrus menasihatkan mereka untuk hidup berelasi
yang didasarkan pada kasih. Kasih yang dinyatakan kepada semua orang, sekalipun orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tentunya. Kasih itu dinyatakan melalui sikap penyayang, rendah hati, berbagi berkat, serta tidak membalaskan kejahatan. Hal tersebut akan membawa kedamaian dalam diri mereka. Bahkan ketika mereka harus mengalami penderitaan karena kebenaran. Itu lebih baik dibandingkan karena kejahatan. Kita lihat di ayat yang ke-17. Kesetiaan serta ketaatan dalam penderitaan akan mendorong orang jahat menjadi malu dan bertobat. Kasih Yesus Kristus telah menjadi teladan bagi mereka. Dengan demikian, mereka hidup saling mengasihi dan menikmati kedamaian. Kita semua juga tentu ingin hidup damai, tentunya ya. Hidup bersama yang penuh dengan damai sejahtera. Karena itu, pancarkanlah kasih Yesus Kristus dalam relasi kita dengan siapapun. Sekalipun orang jahat. Biarlah kasih kita mengalir dan nikmatilah kedamaian yang berasal daripada Tuhan. Amin. Mengakhiri renungan kita di pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa yang merupakan sumber damai sejahtera. Terima kasih untuk firman yang indah di pagi ini. Ajar kami untuk memancarkan kasih Kristus sebagaimana yang diajarkan lewat renungan di pagi ini. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, di lingkungan rumah kami, di kantor kami, di sekolah kami, di kampus kami, bahkan di lingkungan-lingkungan pertemanan dan pergaulan kami. Tuhan tolong kami untuk memancarkan kasih-Mu, sehingga setiap orang di sekitar kami pun menikmati kasih dan damai yang berasal daripada Allah sendiri. Dan dengan anugerah Tuhan sendiri, mereka pun dapat mengenal Engkau secara pribadi, mengenal Kristus. Pagi ini juga Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus tolong, berkati kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Jika ada jemaat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang berduka, kiranya Tuhan hiburkan. Tuhan berikan kekuatan melewati duka yang sedang dialami. Yang dalam berbagai macam pergumulan Tuhan, kiranya Tuhan sendirilah yang akan menolong, menjadi jawaban bagi setiap jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami pun bersyukur di pagi hari ini bagi jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk setiap sukacita yang dialami lewat berbagai hal di dalam kehidupan jemaat di tempat di Gereja Toraja Jemaat Tangerang Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon berkat-Mu dan kami mohon Tuhan meneruskan penyertaan-Mu bagi kami semua. Dan biarlah damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendirilah yang akan menaungi kami sepanjang hari ini. Agar kami terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mohon pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh aktivitas kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.